yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara di awal September. Kita akan belajar kembali bagaimana melatih kehidupan kita di tengah pergumulan yang berat, sebab latihan iman itu ternyata sangat bermanfaat. Bacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 6-19, kemudian kita akan bersama-sama membaca dan nanti kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan awali dengan bersama berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus. Ajarkan pada kami untuk tekun melatih pertumbuhan iman kami, bukan sekedar latihan jasmani, tetapi latihan iman, latihan rohani yang ditumbuhkan. Itu akan menguatkan kehidupan kami menghadapi segala macam tantangan yang semakin berat. Kami tahu kami tidak sendiri sebab Engkau meneguhkan, menguatkan langkah kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam surat 1 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bersabda demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini kekuatan firman, mengandung janji hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Bagaimana dengan latihan jasmani? Para atlet yang mereka bisa memenangkan pertandingan-pertandingan dengan latihan-latihan yang sangat tekun untuk jangka waktu lama. Tetapi mereka pada saat umur tertentu harus lepas. Tidak bisa lagi ikut pertandingan.
Apalagi menang, ikut lomba saja udah nggak bisa. Oh, fisikmu sudah mulai lemah, oh umurmu sudah mulai tua, kamu tidak bisa ikut lagi. Hancur ya. Memang tidak hancur sampai lebur, tetapi artinya karier dia berhenti sampai di situ. Padahal dia latihan badan itu dari muda, tetapi pada usia tertentu stop. Nah, itu memang keterbatasan badan. Berbeda dengan latihan iman, berbeda dengan latihan ibadah. Orang yang melatih ibadahnya, pertumbuhan imannya dari kecil, terus dilatih sampai tua, tidak akan pernah berhenti, bahkan mengandung janji untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada batas umur. Orang yang mulai melatih ibadahnya usia pertengahan, usia lanjut, tidak ada bedanya dengan yang usia muda. Sebab mereka semua harus tetap berlatih. Ya, berlatih bagaimana pertumbuhan ibadah, pertumbuhan iman, pertumbuhan pelayanan semakin terasa menjadi bagian kehidupan yang meneguhkan, menguatkan. Lalu gunanya apa? Gunanya untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, kalau kita melatih tubuh saja tantangannya pertandingan, selesai ya selesai. Tetapi melatih ibadah, melatih iman, melatih pelayanan, tantangannya memang jauh lebih panjang. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan juga jauh lebih panjang. Beribadah itu sampai dengan akhir hayat hidup kita. Melatih pertumbuhan iman juga sampai dengan akhir hayat. Dan ketika akhir hayat Tuhan panggil kita, iman kita tetap bagus, tetap sehat, tetap kuat. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari sekarang kita melatih, bukan cuma latihan badan, tapi latihan ibadah, meneguhkan iman. Latihan pelayanan itu sangat berguna untuk menunjang hidup jasmani kita. Nah, kerjanya gimana? Ya tetap kerja, tetapi di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita terima itu sebagai pelayanan, sebagai latihan ibadah. Mau marah, ditahan. Oh, salah tidak harus marah, tapi dengan tegur, penuh cinta kasih bisa. Itu latihan ibadah untuk kesabaran. Kemudian di tengah tantangan, ada banyak teman-teman mengatakan, ayo kita pergi, ayo kita dolan malam hari, tidak usah cepat pulang, kita jalan-jalan dulu. Kemana ya? Ke tempat-tempat kopi yang biasa dan tidak biasa. Kalau tempat kopi biasa 1-2 jam selesai. Kalau kopi yang tidak biasa bisa lebih lama. Ya, ada plus begitu. Nah, latihan iman itu akan menolong kita untuk tidak jatuh ke sana. Ndaklah, aku sudah capek kerja dari pagi, lalu ini pulang mungkin masih jauh juga, anakku, istriku, suamiku sudah menunggu di rumah, aku kangen sama mereka. Ngopi dulu lah sebentar, lain kali ya. Aku juga pengen sih ngopi, tapi nantilah kalau ada kesempatan. Kita bisa berkata begitu karena kita lebih mengasihi keluarga dan pengen sempat ketemu keluarga. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena ada cinta kasih di tengah keluarga yang bertumbuh bersama. Latihan ibadah melayani keluarga, latihan ibadah melayani sesama, menjadikan kita kuat juga, pertumbuhan iman kita sehat. Ya. Oh, daripada kamu kena macet, dah kita latihan badan dulu, fitness gitu ya. Banyak sekarang tuh orang kerja, pulangnya fitness dulu baru pulang ke rumah. Ya, daripada nanti balik lagi katanya. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar, boleh kalau mau latihan badan itu fitness ya boleh, olahraga lainnya boleh. Tapi yang penting latihan beribadah itu tetap harus dilakukan. Kalau pulang fitness kemudian keluarganya kecewa, marah ya, entah istri, entah anak, entah suami, ngapain kamu pulang? Dah sana kerja seharian terus fitness, nggak usah urus kami keluarga. Wah, kita bisa marah juga ya. Tapi ketika orang itu melatih imannya, wah ini mesti ada sesuatu di tengah keluarga yang harus diperbaiki, yang harus diteduhkan, harus diterangkan. Ya udah kita tanggapi dengan senyum, dengan keramahan. Mungkin kita mengatakan maaf ya, mungkin aku kemalaman, besok enggak lagi. Mari kita bersama-sama berkumpul lagi, kita berdoa lagi, memuji Tuhan lagi. Itu akan jauh lebih tenang. Nah, itu namanya latihan ibadah, melayani. Ya, dengan iman yang teguh, dengan hikmat dari Tuhan, kita layani keluarga yang sedang marah dan kecewa. Di tempat bekerja, sama ketika kita bekerja ada orang yang licik pada kita, aduh udah emosi. Tapi ketika kita ingat kita ini sedang berlatih dalam ibadah melayani, meneguhkan iman, paham dari Kristus yang penuh kasih dan mewujudkan damai sejahtera, maka kita juga tidak perlu menyelesaikan persoalan tadi dengan permusuhan yang hebat. Tapi dengan kata-kata yang bijak, musuh-musuh itu akan terkalahkan. Ya. Nah, itu bisa di tengah pekerjaan, di tengah pergaulan sama.
Ada banyak orang yang mungkin tidak suka pada kita, jangan dilawan dengan kemarahan dan kekerasan dunia. Latihlah ibadah imanmu. Ketika kita melatih ibadah iman, kita dilandaskan dengan kesabaran Kristus, dengan kemuliaan Kristus, dengan damai sejahtera Kristus, cinta kasih Kristus. Itu yang kita terapkan. Maka musuh pun akan takluk karena kita kasihi. Apa gampang? Ya tidak. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, latihlah. Bukan jadikanlah langsung. Ya, memang kita harus melatih sampai nanti akhirnya jadi. Ketika kita pandai untuk menyelesaikan problem hidup. Tapi sampai kapan latihan? Sampai seumur hidup. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang jadi dalam kata sempurna. Kita harus terus-menerus berlatih. Kemarin saya sudah diuji tuh. Aduh, kok sekarang ujian lagi? Kemarin lulus. Separoh, enggak apa-apa. Sekarang maju lagi. Kekuatan iman kemarin itu akan menopang kamu menghadapi persoalan hari ini. Siapa tahu hari ini menjadi lebih baik, Bah, terhibur. Iya, yang kemarin saya sudah berlatih sabar, sekarang harus berlatih sabar terus. Sampai kapan? Ya sampai seumur hidup kita. Sampai kapan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini? Sampai waktu yang Tuhan tentukan. Kita memang tidak pernah tahu, tapi tidak berarti kita lari dari orang-orang yang tidak menyenangkan yang ada di sekitar kita. Latihan ibadah. Bukan sekedar mendengar firman, tapi bagaimana firman berkuasa untuk melatih iman kita, mendatangkan hikmat, mendatangkan kesukacitaan, mendatangkan damai sejahtera, itu memang harus dilatih. Oleh karena itu, menghadapi kehidupan hari esok, mari kita tetap melatih. Latihlah ibadahmu, sebab ketika latihan ibadah dikuatkan, latihan badani itu juga akan menjadi kekuatan yang menopang. Ya, bukan dibalik badan dulu baru ibadah dulu. Dan ketika ibadah kita sehat, iman kita sehat, tubuh kita ini juga bisa menopang pelayanan-pelayanan yang saudara dan saya lakukan. Oleh karena itu mari kita lanjutkan bagaimana kita bisa melayani dengan melatih ibadah hari lepas hari. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami Bapa di surga untuk berani berlatih, menghadirkan Engkau di segala waktu kehidupan kami. Iman kami sehat, hikmat-Mu turun, damai sejahtera turun, hingga kami boleh menyampaikannya kepada sesama. Oleh karena itu ajarkan supaya kami berpegang teguh pada janji firman Tuhan, janji keselamatan, janji hidup kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Dengan memegang janji ini, kami akan berjalan di dalam latihan-latihan ibadah iman. Kiranya Engkau berkarya dan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta